Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah manusia yang lisannya keras, bukan pula yang kata-katanya melukai. Setiap ucapan beliau keluar dengan ukuran, dengan hikmah, dan dengan kasih sayang. Bila beliau berbicara, kata-katanya jelas, teratur, dan tidak berlebihan. Tidak tergesa, tidak pula tergelincir dalam sia-sia. Para sahabat berkata, seandainya seseorang ingin menghitung setiap kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya ia mampu menghitungnya satu persatu. Beginilah akhlak seorang nabi, tenang, tertata, dan menyentuh hati sebelum menyentuh telinga. Nada suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggi karena amarah pribadi. Beliau tidak berteriak, tidak membentak, dan tidak mempermalukan. Bahkan kepada orang yang kasar, beliau tetap menjawab dengan ketenangan. Sebab beliau tahu, hati manusia lebih mudah luluh oleh kelembutan dibandingkan kekerasan. Inilah pelajaran besar yang sering dilupakan, bahwa kelembutan bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang paling dalam. Suatu hari, datang seorang Arab Badui yang berbicara dengan kasar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata-katanya tajam, sikapnya tidak beradab. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memotong ucapannya, tidak pula menunjukkan kejengkelan. Beliau membiarkannya berbicara hingga selesai. Inilah kesabaran tingkat tinggi. Sabar sebelum emosi lahir, sabar sebelum hati terluka. Ketika orang itu selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan kalimat yang lembut dan penuh hikmah. Seketika, kekasaran itu runtuh, hati yang keras mencair. Dari peristiwa ini, para sahabat belajar bahwa memaafkan bukan meniadakan keadilan, melainkan meninggikan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling penyayang kepada anak-anak. Beliau menggendong mereka, memangku mereka, dan mengusap kepala mereka dengan penuh cinta. Tidak ada jarak antara nabi dan anak kecil. Bagi beliau, anak-anak bukan gangguan, melainkan amanah umat. Bahkan ketika sedang salat, jika beliau mendengar tangisan bayi, beliau mempercepat salatnya. Bukan karena salat itu ringan, tetapi karena beliau tidak ingin memberatkan seorang ibu. Inilah keseimbangan ibadah dan kasih sayang, ibadah yang tidak menghilangkan rasa kemanusiaan. Para sahabat pernah berbuat salah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjadikan kesalahan sebagai bahan celaan. Beliau tidak menunjuk nama, tidak mempermalukan. Beliau berkata, mengapa sebagian orang melakukan demikian? Teguran yang menyembuhkan, bukan melukai. Cara ini membuat yang bersalah sadar tanpa kehilangan harga diri. Inilah pendidikan sejati, membimbing hati, bukan menghancurkannya. Akhlak ini kini langka, padahal sangat dibutuhkan. Di dalam rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan raja yang dilayani. Beliau menambal sandalnya sendiri, memerah susu,
dan membantu pekerjaan keluarga. Beliau tidak menganggap pekerjaan rumah sebagai kehinaan, karena kemuliaan tidak diukur dari dilayani, melainkan dari kerendahan hati. Padahal beliau adalah pemimpin umat, pemegang amanah besar. Namun di rumah, beliau adalah hamba Allah yang paling tawadhu. Dari sinilah umat belajar. Kepemimpinan sejati lahir dari keteladanan, bukan dari perintah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling lembut kepada orang-orang lemah. Kepada fakir miskin, beliau duduk sejajar, tidak berdiri di atas mereka. Kepada janda dan yatim, beliau mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak ada raut wajah yang menunjukkan kejenuhan. Di hadapan beliau, setiap manusia merasa dihargai. Beliau tidak menilai manusia dari pakaian, kedudukan, atau kekayaan. Yang beliau lihat adalah hati. Karena itu, orang-orang kecil merasa besar di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang besar belajar untuk merendah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak pernah marah untuk kepentingan dirinya. Jika beliau marah, itu semata-mata karena kehormatan agama Allah dilanggar. Amarah beliau bukan ledakan emosi, melainkan ketegasan yang terukur. Beliau mengajarkan bahwa orang yang kuat bukanlah yang menang dalam perkelahian, melainkan yang mampu menahan amarah saat memiliki kesempatan untuk meluapkannya. Inilah kekuatan sejati yang jarang dipahami manusia. Dalam dakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi caci maki, hinaan, dan penolakan. Namun beliau tidak membalas dengan kebencian. Bahkan ketika tubuhnya terluka dan darah mengalir, lisannya masih dipenuhi doa untuk orang-orang yang menyakitinya. Beliau berkata, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka tidak mengetahui." Doa ini lahir bukan dari kelemahan, melainkan dari cinta yang melampaui rasa sakit. Saat menegur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih kata yang menjaga perasaan. Tidak ada sindiran tajam, tidak ada kata kasar. Teguran beliau seperti obat, pahit di awal, namun menyembuhkan. Beliau sangat menjaga hati manusia, sebab beliau tahu hati yang terluka sulit disembuhkan. Akhlak ini adalah cermin kedalaman iman. Kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya untuk manusia. Beliau melarang menyakiti hewan, mengecam orang yang menyiksa, dan memuji orang yang berbuat baik kepada makhluk yang lemah. Dari sini kita memahami bahwa Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam. Setiap makhluk berhak mendapatkan kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan penuh adab dan ketenangan. Beliau duduk dengan tawadhu, tidak bersandar dengan sombong, dan tidak tergesa-gesa. Setiap suapan diiringi kesadaran bahwa nikmat sekecil apapun berasal dari Allah. Meja makan beliau sederhana, namun penuh keberkahan. Jika suatu makanan tidak beliau sukai, beliau tidak mencela. Beliau diam dan meninggalkannya. Dari sini umat belajar bahwa menghina nikmat adalah bentuk kelalaian hati. Syukur adalah akhlak, bukan sekadar ucapan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda, namun tidak pernah berdusta. Candaan beliau ringan, jujur, dan tidak menyakiti siapapun. Beliau tersenyum lebih sering daripada tertawa keras, karena senyum adalah bahasa ketenangan jiwa. Dalam canda beliau tetap ada adab. Tidak berlebihan, tidak merendahkan, tidak melanggar batas. Inilah keseimbangan yang hilang di banyak zaman, antara keseriusan iman dan keceriaan manusiawi. Dalam muamalah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan kejujuran. Beliau memudahkan orang yang kesulitan, tidak mempersulit urusan, dan mendoakan keberkahan bagi penjual dan pembeli. Baginya, transaksi bukan hanya urusan dunia, tetapi ladang akhirat. Beliau mencintai kejujuran dan membenci penipuan, karena satu kebohongan dalam muamalah dapat merusak kepercayaan banyak hati. Akhlak inilah yang menegakkan peradaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan tamu sesuai kemampuannya. Wajah beliau cerah, tutur katanya lembut, dan waktunya beliau luangkan. Tamu bagi beliau bukan gangguan, melainkan amanah. Beliau mengajarkan bahwa memuliakan tamu adalah memuliakan diri sendiri. Rumah beliau sederhana, namun penuh cahaya ukhuwah. Dalam perbedaan pendapat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memaksakan kehendak. Beliau mendengarkan dengan saksama, lalu menjelaskan dengan hujjah dan hikmah. Tidak ada nada merendahkan, tidak ada amarah. Dari beliau, umat belajar adab ikhtilaf, berpegang pada kebenaran tanpa memutus persaudaraan. Inilah akhlak yang menjaga persatuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling setia dalam mengingat kebaikan. Beliau tidak melupakan jasa, tidak menghapus kenangan orang-orang yang pernah berbuat baik, meski waktu telah berlalu dan orangnya telah tiada. Kesetiaan beliau bukan sekadar ingatan, tetapi penghormatan yang hidup. Beliau sering menyebut kebaikan orang lain dengan penuh rasa syukur. Dari sini umat belajar bahwa mengingat kebaikan adalah tanda kelapangan hati, dan melupakan jasa adalah tanda kerasnya jiwa. Fitnah adalah ujian yang paling menyakitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalaminya, namun beliau tidak membalas dengan keburukan. Beliau menahan diri, menyerahkan urusan kepada Allah, dan tetap berbuat baik kepada orang-orang yang menyakitinya. Kesabaran beliau bukanlah kesunyian tanpa luka, melainkan keteguhan yang dilandasi iman. Inilah sabar yang mengangkat derajat, bukan sabar yang memendam dendam. Ketika memiliki kuasa atas musuh-musuhnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih memaafkan. Tidak ada pembalasan, tidak ada dendam, hanya pintu taubat yang dibuka selebar-lebarnya. Inilah kemenangan sejati, bukan menundukkan tubuh, tetapi menaklukkan hati dengan rahmat. Dari sinilah Islam masuk ke dalam jiwa manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup sederhana, meski mampu hidup mewah. Dunia berada di tangannya,
namun tidak di hatinya. Beliau memilih zuhud bukan karena dunia hina, tetapi karena akhirat lebih mulia. Zuhud bukan meninggalkan dunia sepenuhnya, melainkan membebaskan hati dari ketergantungan. Inilah kebebasan sejati yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mewariskan istana atau harta. Beliau mewariskan akhlak yang hidup, yang bisa diteladani, dan yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Jika umat ini ingin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dekatilah akhlaknya. Lembutkan kata, sabarkan sikap, dan hidupkan kasih sayang dalam hal-hal kecil. Karena di sanalah Islam bersinar, tenang, dalam, dan menyelamatkan. Terima kasih telah menyimak perjalanan kisah ini. Semoga kisah ini menjadi pengingat, penambah iman, dan teman dalam perjalanan hidup kita. Nantikan kisah berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati langkah kita, menenangkan hati kita, dan menguatkan setiap doa yang kita panjatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.